Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Asri Kartini, SEMM, dosen tetap Prodi Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Industri Kreatif, Universitas Muhammadiyah Tangerang, mengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata dengan bobot SKS 3 SKS. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran perkuliahan Manajemen Pemasaran Pariwisata minggu ke-15 dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu menganalisis, menyusun, dan mempresentasikan marketing plan, pemasaran produk-produk pariwisata, usaha pariwisata berdasarkan analisis lingkungan pemasaran, segmentasi pasar, penetapan target pasar, positioning, serta bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran pada sesi ini adalah diskusi dan studi kasus. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu marketing plan. Jadi nanti teman-teman akan belajar bagaimana membuat suatu marketing plan pemasaran untuk produk pariwisata. Oke? Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, teman-teman mempelajari materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 kemarin. Nanti teman-teman akan bisa mengerti dan fungsi dari apa sih itu marketing plan. Lalu teman-teman juga memahami komponen utama dari marketing plan dan industri pariwisata. Lalu teman-teman juga bisa menyusun nih, gimana sih nyusun marketing plan untuk pariwisata atau industri pariwisata, seperti destinasi, hotel, restoran, maupun biro perjalanan wisata. Karena kan industri pariwisata itu intinya ini, bagaimana teman-teman bisa memasarkan produk-produk yang ada di destinasi, bagaimana teman-teman bisa memasarkan produk-produk yang ada di hotel, bagaimana teman-teman bisa memasarkan produk yang ada di restoran, bagaimana teman-teman bisa memasarkan produk-produk yang ada di biro perjalanan wisata. Oke, lalu yang terakhir adalah capaian pembelajarannya, teman-teman bisa menganalisis, implementasi dan evaluasi dari marketing plan. Oke. Nah, ini ada definisi dari marketing plan itu sendiri, adalah dokumen yang berisi strategi dan langkah-langkah pemasaran yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi suatu perusahaan ketika dia mendirikan perusahaan pasti dia punya tujuan. Di bagian tim pemasaran, bagaimana bisa mencapai tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran apa? Mencapai penjualan maksimum yang melebihi target yang ditentukan oleh perusahaan. Oke. Berikutnya. Oke, ini tujuannya. Tujuan kenapa sih kita buat marketing plan? Tujuannya adalah meningkatkan jumlah wisatawan. Dengan kita buat marketing plan, produk kita bisa laku, wisatawan yang berkunjung ke destinasi atau yang membeli produk kita itu bisa meningkat. Meningkatkan pendapatan otomatis. Semakin banyak yang beli, pasti pendapatan akan naik. Lalu memperkuat positioning destinasi. Oke. Lalu berikutnya meningkatkan loyalitas wisatawan, mengoptimalkan penggunaan anggaran pemasaran. Karena dalam pemasaran itu pasti ada anggarannya. Kalau tidak ada anggarannya, tidak bisa kita memasarkan suatu produk. Oke. Nah, ini tahapan-tahapan penyusunan dari marketing plan yang akan teman-teman lakukan. Yang pertama, analisis situasi. Nah, ini sudah teman-teman pelajari di pertemuan-pertemuan awal, dari pertemuan 1 sampai pertemuan sebelum UTS. Oke. Ada analisis SWOT, biasanya bergandengan sama TOS. Lalu ada analisis PESTER, ada analisis portal factors, lalu analisis kompetitor, analisis kompetitor kita, lalu ada analisis konsumen. Oke. Nah, selanjutnya setelah teman-teman melakukan analisis tadi, teman-teman menentukan target market dari produk yang akan kita jual. Target market kita, segmentasi pasar ditentukan berdasarkan geografisnya. Jadi kita menentukan target market kita berdasarkan geografis, domestiknya. Domestik dia tinggalnya di mana? Apakah target market kita pada seluruh dunia? Apakah target market kita hanya di kabupaten aja? Apakah hanya di kelurahan aja? Apakah hanya di beberapa pulau? Itu kita tentukan. Lalu secara demografis, target marketnya usianya berapa? Lalu pendapatannya berapa? Kisaran UMR kah? Atau di atas UMR? Atau di atas 2 digit? Seperti itu, di atas 10 juta. Lalu pendidikan bagaimana? Yang akan membeli produk kita ini pendidikannya apa? Apakah SMA? Apakah lulus S1, S2, S3? Bagaimana? Pendidikan itu juga akan membedakan keputusan mereka
membeli sesuatu produk. Oke. Lalu adalah secara psikografis, gaya hidup. Gaya hidup ini juga akan menentukan pengambilan keputusan ketika seseorang akan membeli produk. Oke. Lalu minat juga. Lalu behavior, frekuensi perjalanan wisata, motivasi berwisata. Contohnya, di sini target pasar, Gen Z, keluarga, backpacker, digital nomad, dan wisatawan premium. Ini kenapa kita simpulkan seperti ini berdasarkan si behavior, psikografis, dan domisili pendapatan tadi. Hal ketiga, apa yang harus kita lakukan adalah menentukan positioning. Positioning adalah cara organisasi ingin dipersepsikan dalam benak konsumen. Konsumen kita siapa? Konsumen kita adalah wisatawan. Oke. Contohnya Bali, World Best Island Destination. Jogja, City of Culture. Labuan Bajo, Premium Marine Tourism Destination. Jadi ketika kita mau akan jual suatu produk, kita tentukan positioningnya. Kira-kira di benak konsumen itu destinasi atau produk yang akan kita jual itu seperti apa. Oke. Tahap keempat, menentukan marketing objektif dengan prinsip seperti ini: spesifik, measurable, achievable, relevant, time rebound. Contohnya, meningkatkan kunjungan wisatawan sebesar 20% dalam 1 tahun. Lalu yang kelima, kita susun marketing mix atau bauran pemasaran dari produk yang akan kita jual dalam 7P. 7P-nya itu apa? Pertama, produk. Produk yaitu produk wisata meliputi destinasi, atraksi, hotel, kuliner, event, paket wisata. Strateginya mengembangkan paket wisata baru dengan apa? Dengan storytelling destinasi. Storytelling destinasi, contoh yang paling bisa teman-teman ambil itu adalah Korea. Lalu dia akan menceritakan keindahan dari tempat-tempat wisatanya mereka dengan cara apa? Pertama, dia masuk dengan K-pop-nya. Dia masuk dengan cerita-cerita legendanya, cerita-cerita kerajaannya. Pasti sebagai pencinta K-pop, pasti teman-teman akan datang ke Korea mau membuktikan benar gak sih cerita kerajaan mereka, dan itu teman-teman akan berkunjung. Inilah storytelling destinasi. Atau contohnya dulu yang di Bangka Belitung itu film apa namanya? Ya, Laskar Pelangi. Itu kan dia melakukan storytelling setelah film itu selesai, dia melakukan storytelling mengenai destinasi tempatnya Laskar Pelangi dibuat. Sehingga orang berbondong-bondong nih. Pada saat happeningnya si Laskar Pelangi itu orang berbondong untuk datang ke destinasi tersebut, ke Bangka Belitung. Lalu wisata tematik. Wisata tematik, contohnya teman-teman buat edutourism. Edutourism kemana seperti contohnya? Ke pengolahan susu atau ke perkebunan dengan memetik buah. Mekarsari pernah dulu ketika Mekarsari happening. Nah itu kan mereka adalah contoh dari wisata tematik. Wisatawan bisa memetik langsung buah dari pohonnya. Atau ke Malang, teman-teman bisa memetik apel dari pohonnya. Atau ke Ciwidey, teman-teman bisa memetik stroberi dari pohonnya. Itu adalah wisatawan tematik edukasi. Atau misalnya anak kecil dia akan dibawa ke tempat produksi pizza. Mereka belajar membuat pizza. Lalu P berikutnya adalah price atau harga. Strategi yang dibuat, strateginya apa? Apakah melalui premium pricing, competitive pricing, memberi diskon, dynamic pricing, atau bundling. Premium pricing biasanya diberikan pada produk-produk premium dengan kondisi wisatawan yang juga adalah wisatawan premium. Contohnya, kalau teman-teman beli paket nginap di Amanjiwo, itu yang beli pasti orang non premium, karena sekali menginap itu puluhan juta, di atas 20. Pangsa pasarnya memang adalah pangsa pasar orang yang mereka ingin menikmati tempat yang tenang. Lalu mereka juga ingin dilihat orang, mereka menginap di Amanjiwo dengan kondisi mereka adalah orang-orang premium. Lalu competitive pricing. Competitive pricing itu apa? Competitive pricing. Harga bersaing sama harga kompetitor. Jadi ketika contohnya Unilever sama produknya OT atau produk ekonomi, itu kan dia competitive pricing.
nanti competitive pricing itu biasanya dia akan diikuti sama diskon, sama bundling. Dia akan kasih harga, terus dia akan sisipin nih sama misalnya diskonnya piring. Kalau pariwisata diskonnya apa? Diskonnya misalnya hotel. Saya nginep di hotel A, sama saya nginep di hotel B, saya beli produk hotel A sama produk hotel B, saya dikasih gratis laundry. Misalnya saya beli produk sampai 3 hari, menginap 3 hari, saya dapat laundry 3 kilo. Saya seperti itu. Atau saya bisa pakai gymnya mereka, saya bisa pakai kolam renangnya mereka secara gratis. Oke. Lalu dynamic pricing itu pricing yang dinamik. Lalu bundling banyak ya contohnya. Nah kalau yang produk pariwisata yang teman-teman bisa contohkan bundling. Ya kayak kebentur ke laut gitu terus bandingnya kayak snorkeling gitu. Oke, jadi kalau beli paket snorkeling sendiri dia harga pricing ada mahal ya kan, sama paketnya kalau bakar dia ada mahal. Apa yang dia beli sendiri ada mahal, tapi ketika dibanding dia biasa dikasih diskon nih berapa? Apakah diskonnya sampai 30%, 40%, biasanya seperti itu. Oke. Berikutnya adalah place atau tempat atau saluran distribusi. Nah, ini distribusi produk dilakukan, kita mau buatnya seperti apa? Kita punya saluran distribusi, caranya online, offline ada tidak? Untuk produk yang akan kita jual. Kalau untuk offline, contohnya kita pakai travel agent, kita pakai tourist information center. Lalu kalau online kita pakai website, pakai OTA, pakai marketplace. Marketplace contohnya, ya Traveloka, Agoda, lalu banyak lah sekarang. Seperti itu. Lalu promotion, berikutnya. Nah ini yang biasanya dilakukan beberapa tim marketing dengan melakukan bauran promosi. Kalau yang place tadi mereka bisa membaurkan dua cara bauran distribusi offline dan online. Kalau bauran promosi, dia biasa melakukan pembauran untuk beberapa promosi dalam satu event promosi. Misalnya dia punya event promosi untuk satu produk itu selama 1 tahun. Promosinya apa aja yang mereka buat? Advertising, bisa, articulation, bisa, sales promotion, digital marketing, influencer, content marketing, email marketing, event marketing itu bisa dilakukan semua. Tapi dia harus susun nih, kira-kira advertising itu jalan di bulan berapa. Lalu articulation jalan pada saat apa? Biasanya kalau articulation dia dari bulan pertama sampai bulan terakhir, dia membackup kegiatan-kegiatan promosi, membackup kalau ada kasus dan lain sebagainya, supaya nama perusahaan tetap baik. Itu gunanya articulation. Dia bisa mendekatkan si pemilik, dia bisa mendekatkan wisatawannya atau konsumennya, dia bisa mendekatkan stakeholder, itu public relation. Lalu sales promotion dan sebagainya. Ini bauran promosi. Lalu berikutnya adalah people. Bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia untuk marketing plan kita. Contohnya tour guide. Ini adalah untuk ada di travel, bisnis travel sama bisnis destinasi. Lalu front office. Kita harus sediakan sumber daya manusia front office yang dia bisa ketemu sama customer awal, karena dia adalah awal titik customer ketemu sama perusahaan. Kita harus sediakan SDM kita yang paling bagus. Oke, teman-teman sudah belajar MB service, marketing hotel, sudah kan? Nah, belajar front office. Nah, itu adalah ketika kita mau memasarkan, kita siapin sumber daya front office-nya. Karena dia yang ketemu langsung sama customer. Bukan orang back office yang ketemu customer, tapi orang front office yang ketemu customer. Lalu customer service, lalu ada driver, ada waiters, ada sini pelayanan SDM sangat menentukan kepuasan wisatawan. Semua orang, selain orang-orang yang ada di depan tadi, front office tadi, semua orang yang ada di perusahaan juga harus jadi front office. Jadi orang yang membawa nama perusahaan, tim marketing. Karena ini membantu. Jangan sampai nanti tukang kebun, misalnya di hotel, tukang kebun yang bersih-bersih, tapi dia bicara terus sama konsumen, itu akan menjelekkan nilai perusahaan dan akan membebani pemasar ketika akan memasarkan perusahaan. Padahal kita sudah campaign, perusahaan kita bagus, perusahaan kita ramah, perusahaan kita hospitality. Tapi ketika calon konsumen datang,
mereka lihat misalnya customer service atau yang tukang kebun bicara terus sama calon customernya nggak suka, udah selesai. Atau mungkin nilainya sedikit turun. Oke. Lalu berikutnya adalah proses. P berikutnya, bagaimana kita proses melayani customer. Di sini ada proses pelayanan, ada reservasi, pembayaran, check-in, pelayanan, check-out, dan review. Itu harus kita buat. Lalu physical evidence-nya, bentuk fisiknya. Produk yang akan kita jual itu bentuk fisiknya seperti apa? Oke, kita hanya visualisasikan masa dijual, tapi ketika kita harus berikan jaminan juga bentuk fisiknya nanti, kebersihannya, interiornya, lalu signage-nya, seragamnya, website-nya, logonya, souvenirnya, itu harus kita persiapkan. Karena jangan kan pada saat menjual kita sudah visualisasikan dalam bentuk flyer dan lain sebagainya. Tapi ketika customer membeli produk dan merasakan ternyata tidak sesuai, itu akan mempengaruhi nanti kepuasan pelanggannya. Ini teman-teman menentukan program pemasaran. Contohnya, teman-teman bisa seperti ini. Ini perencanaannya. Contohnya, bulan Januari ngapain aja sih? Kita lakukan festival kuliner. Bulan Februari kita lakukan apa? Kita lakukan promosi di hari Valentine. Apa yang akan kita lakukan promosi di hari? Kita kasih diskon, atau kita kasih kembang, atau kita kasih apa dan sebagainya. Lalu di bulan Maret ternyata ada campaign, perusahaan punya kegiatan digital, kita buat campaign digital. Jadi disesuaikan dengan kalender kegiatan perusahaan. Lalu di bulan April kita buat travel fair, contohnya ini. Lalu di bulan Maret itu ada digital campaign, ada travel fair. Lalu di bulan Mei itu contohnya adalah influencer collaboration. Bulan Juni adalah summer promotion, bulan Julinya ada event budaya, bulan Agustusnya festival kemerdekaan, bulan Septembernya farm trip, bulan Oktobernya expo pariwisata. Nah ini bisa teman-teman susun, disesuaikan dengan jadwal marketing plan-nya teman-teman. Apakah teman-teman buat marketing plan itu dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun, sesuai dengan budget marketing yang sudah ditetapkan sama perusahaan. Ini menyusun anggaran marketing, contohnya komponen biaya harus ada di setiap kegiatan yang tadi sesuai dengan jadwal tadi, jadwal marketing. Ada iklan digital, Facebook ad, Instagram ad, Google ad, influencer, event, brosur, video promosi, website, SEO, lalu email marketing dan lain sebagainya. Itu harus ada budgetnya dan itu ditentukan, dihitung. Nanti ketika teman-teman masuk mata kuliah spesial event atau apa itu akan terlihat bagaimana teman-teman bisa menyusun anggaran. Misalnya perusahaan mematok untuk marketing, dia kasih anggaran 5M untuk 2 tahun. Bagaimana teman-teman bisa buat sana tadi dengan anggaran itu? Nah itu harus disusun. Oke. Nah ini implementasi tadi sudah tahap-tahapannya ya. Nah ini adalah bagaimana teman-teman mengimplementasikan marketing plan tadi ke kegiatan selama waktu tadi. Saya waktunya 1 tahun. Implementasi bagaimana? Ini contoh keberhasilan implementasi yang dipengaruhi oleh SDM, anggaran, teknologi, komunikasi, kepemilikan, dan monitoring. Betul. Nah ini adalah tahapan dari implementasi. Teman-teman pertama buat planningnya, lalu ada organisasinya, siapa aja yang terlibat, eksekutifnya, implementasinya, lalu monitoring. Langkah monitoring ini harus ada. Bagian siapa nih yang memonitor kegiatan marketing? Oke. Lalu ada evaluasi. Evaluasi ini kira-kira misalnya jangka waktu marketing plan-nya adalah sekitar 1 tahun. Evaluasinya akan dibuat perusahaan berapa kali? Apakah setiap kuartal, setiap semester, atau 1 tahun? Biasanya mereka akan lakukan kuartal dan semester. Kuartal itu 3 bulanan. Bagaimana nih marketing plan yang sudah direncanakan? Apakah terlaksana? Di setiap semester terlaksana 100% atau hanya 50%? Karena itu akan menentukan. Kalau marketing plan kita mau berhasil, kita harus perhatikan nih faktor-faktor marketing plan yang baik dan karakteristik. Dia harus berdasarkan data. Kita teman-teman buat marketing plan, teman-teman harus memiliki target yang jelas. Karena kalau targetnya ngambang,
marketing plan-nya juga nggak bakal berhasil. Lalu ada yaitu tadi fleksibel, karena sesuai dengan monitoring setiap kuartal pasti kan ada tindakan lebih lanjutnya. Misalnya ada kekurangannya ini, tindakan lanjutnya seperti apa? Nah ini fleksibel, ya mengikuti hasil dari monitoring. Oke. Lalu berorientasi pada pelanggan. Apa yang kita lakukan implementasi dari marketing plan harus sesuai dengan orientasi pelanggan. Karena yang membeli produk kita adalah pelanggan. Oke. Lalu berkelanjutan. Jadi ketika kita melakukan semua tindakan itu harus berkelanjutan. Karena kalau nggak berkelanjutan selesai. Pasti hospitality-nya juga nggak bagus. Kalau hospitality-nya bagus, pasti kita berharap nih akan lebih baik dari yang sudah berjalan. Dan itu akan berlanjut, akan berumur panjang. Itu yang diharapkan oleh perusahaan. Terukur tadi luarnya adalah dia bisa diukur, bisa dimonitoring, bisa dievaluasi. Lalu yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi digital. Karena kalau sekarang adalah eranya digitalisasi. Jadi biasanya semua kegiatan dia harus memanfaatkan teknologi digital. Oke, baik. Tuh, ada yang mau ditanyakan untuk materi marketing plan ini? Karena marketing plan ini nanti adalah luaran dari pembelajaran manajemen pariwisata, pemasaran pariwisata. Teman-teman harus bisa membuat marketing plan. Karena teman-teman adalah calon-calon pemasar pariwisata. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, terima kasih. Sampai jumpa di UAS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.